A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkanlah saya berbicara di haul yang kedua ini, yaitu haul Allahyarham Ustadz Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Saya memiliki keterbatasan, tapi sekali lagi mohon izin untuk menyampaikan teladan-teladan dari guru kita semua, Ustadz Jalaluddin Rahmat. Saya mengenal beliau ketika itu guru saya di pesantren Persis, Ustadz Dedi Rahman, memperkenalkan sebuah buku psikologi komunikasi. Dalam berbagai pertemuan, dalam berbagai ceramah, Ustadz Dedi Rahman, putranya Ustadz Abdul Rahman, pendiri atau ketua Persis di saat itu, dengan penuh semangat dan antusias menjelaskan tentang pentingnya buku psikologi komunikasi yang harus dibaca dan dimiliki oleh para asatid, para guru-guru Persis. Bahkan beliau menghadiahkan kepada guru-guru Persis. Saat itu beliau berkata bahwa dia adalah sahabatnya Ustadz Jalaluddin Rahmat, dan dengan bangga menyatakan dia memiliki sahabat yang pintar luar biasa, menulis buku yang sangat berharga. Nah, banyak cerita yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kami juga teman-teman mengenal beliau sebagai seorang figur ilmuwan di era itu di kota Bandung. Kita seperti dibukakan ya cakrawala ilmu-ilmu keislaman yang lebih menarik, lebih luas, lebih dalam. Sesuatu yang bagi kita itu adalah ilmu yang sangat mahal sekali. Ilmu-ilmu itu sudah ada, tetapi bagaimana Ustadz Jalal bisa mengetahuinya dan menjelaskan dengan sangat menarik ya, sangat membekas di hati kita semua sampai saat ini. Yang bisa saya katakanlah simpulkan secara sederhana, saya khawatir juga mereduksi ya ke kebesaran nama beliau. Tapi izinkanlah saya dengan keterbatasan ini menyimpulkan atau menyampaikan beberapa teladan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, karir beliau adalah seorang dosen, seorang guru bahasa Inggris, dosen di Fakultas Komunikasi Unpad. Nah, namun kemudian beliau memiliki etos, ya, di sini etos yang luar biasa. Banyak dosen, ya, banyak juga guru bahasa Inggris, ilmuwan banyak, profesor banyak, lulusan luar negeri juga banyak. Tapi beliau memiliki nilai yang lebih atau punya nilai tambah, yaitu etosnya, kerja kerasnya, di mana beliau mempraktekkan ilmunya itu, mengaktualisasikan wawasannya dalam tulisan, dalam sebuah buku. Banyak penerbit yang ingin menerbitkan, bahkan penerbit-penerbit besar ya, leading publisher misalnya Mizan itu selalu meminta
ya menunggu tulisan-tulisan beliau. Demikian juga penerbit-penerbit besar lainnya. Jadi beliau adalah seorang dosen, seorang ilmuwan yang tulisan-tulisannya ditunggu, diharapkan oleh penerbit. Biasanya dosen itu kan melamar ya, mengirim buku agar diterbitkan oleh penerbit. Tapi untuk Pak Jalal, penerbit-penerbit itu justru yang mengharapkan, yang menunggu, yang meminta berkali-kali agar beliau menuliskan buku secara khusus atau mengkompilasi berbagai artikel-artikel beliau yang luar biasa banyak. Nah, ini artinya bahwa beliau, Ustadz Jalal, itu bukan dosen biasa, bukan ilmuwan biasa. Beliau memiliki khazanah pengetahuan yang luar biasa, dan juga kemampuannya menuliskan dalam sebuah tulisan yang mencerahkan untuk berbagai level. Bukan hanya mencerahkan kaum elit seperti misalnya tulisan beberapa dosen, beberapa profesor, tulisan buku, produk ajarnya, berdarasnya yang ditulis dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh kaum elit saja atau kalangan akademisi saja. Namun Ustadz bisa menuliskan buku-buku yang bagus, yang berkualitas, dan juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang teladan yang lain, ya, beliau bukan hanya seorang ilmuwan, tapi juga seorang aktivis. Ini mengingatkan kita kepada misalnya guru kita juga, Dr. Haidar Bagir. Haidar Bagir adalah seorang ilmuwan, tapi juga seorang aktivis. Ya. Beliau punya proyek-proyek gerakan Islam Cinta misalnya, proyek-proyek pencerahan spiritualitas, juga penerbitan buku. Sementara dosen-dosen lain, sementara ilmuwan yang lain hanya mencukupkan diri dengan mengajar saja misalnya, atau melakukan tridharma yang biasa. Namun Dr. Haidar Bagir tidak cukup sebagai seorang ilmuwan, tapi juga merambah kepada bidang-bidang yang lain, bidang-bidang bisnis, bidang-bidang ekonomi, bidang-bidang altruisme, bidang-bidang sosial. Nah, demikian juga guru kita Ustadz Jalaluddin Rahmat. Beliau pernah aktif di Rijalul God ya, yaitu di Persis. Kemudian juga aktif di Muhammadiyah, dan kemudian juga aktif di Syiah. Jadi ada dunia lain yang digeluti, ada jaringan lain ya yang dirambah. Beliau aktif di dalam berbagai organisasi. Itu menggambarkan bahwa ia memiliki kepedulian yang luar biasa dan memiliki jaringan, sehingga beliau bisa diterima di Persis, bisa diterima di Muhammadiyah, bahkan bisa diterima juga di Syiah, dan juga di masyarakat, di komunitas-komunitas keagamaan yang lain. Ini adalah yang menjadi teladan bagi kita. Kita harus tidak hanya mencukupkan diri pada satu aktivitas, satu kegiatan yang biasanya kita hanya diam saja di zona yang nyaman. Kita tidak mau merambah dunia lain, tidak mau merambah komunitas lain, bacaan lain. Nah, selain Pak Haidar Bagir, kita juga teringat dengan misalnya Hussein Nasr. Hussein Nasr adalah seorang guru besar, seorang ilmuwan, seorang profesor yang juga banyak berkiprah dalam dunia lain, dalam aktivitas lain. Beliau menerbitkan buku-buku filsafat, beliau menjadi editor, beliau juga menjadi penterjemah. Misalnya kitab Masyair Mula Sadra itu diterjemahkan oleh
Hussein Nasr. Beliau juga menjadi pembicara di seminar-seminar internasional dan nasional, dan juga mengepalai sebuah riset tentang filsafat di Teheran dan juga di dunia internasional, yang mendanai, yang memimpin proyek-proyek penerbitan, proyek-proyek penulisan jurnal-jurnal filsafat. Atau misalnya ini juga mengingatkan kepada penggantinya, yaitu Khosrow Panoh, Dr. Khosrow Panoh. Beliau seorang penulis produktif, namun juga kemudian punya proyek untuk memanusiawikan ilmu-ilmu sosial. Menurut beliau bahwa ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik yang diajarkan di kampus-kampus itu berangkat dari paradigma manusia yang tidak komprehensif. Manusianya bukan manusia dalam potret filsafat Islam, bukan manusia dalam gambaran irfan Islam, tapi manusianya berbeda. Manusia ilmu-ilmu sosial itu yang sekarang diajarkan di kampus-kampus, menurut beliau itu paradigma manusianya tidak multidimensional. Karena itu kata beliau selain juga menjadi seorang dosen, pengajar, profesor, juga membidani proyek-proyek untuk mengevaluasi ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di kampus-kampus. Sementara ini kata beliau, ilmu itu adalah ilmu yang lahir dari rahim peradaban Barat. Nah, ini menunjukkan ada banyak dimensi aktivitas yang dilakoni oleh Khosrow Panoh. Demikian juga misalnya saya kenal beberapa peneliti dari UGM yang karirnya bukan hanya seorang dosen, seorang peneliti, tapi juga sudah merambah ke dunia-dunia ke berbagai lembaga lain, berbagai lembaga sosial, dengan proyek-proyek penelitiannya yang lintas disiplin, lintas mazhab, lintas agama, dan juga lintas negara. Ini menurut saya teladannya. Jadi kita harus, layaklah kita menjadikan Ustadz Jalal sebagai model, yaitu kita tidak hanya mencukupkan pada dunia yang sementara ini tekuni. Kalau Anda guru, kalau Anda dosen atau peneliti, rambahlah dunia-dunia lain yang berbeda. Itu akan memperkaya wawasan kita. Dan jadilah penulis yang baik. Tuliskanlah sebuah legasi, sebuah warisan, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat. Jika Anda memperhatikan tulisan-tulisan beliau, buku-buku beliau, buku-bukunya itu unik. Saya melihat itu ada kemiripan misalnya dengan buku-buku karya Mutahari atau buku-buku Rumi atau Sa'di. Tulisan atau buku yang ditulis oleh Ustadz Jalaluddin Rahmat itu menurut saya dari genre yang berbeda. Tulisan yang ilmiah, yang serius pun, itu selalu mengandung berbagai ilustrasi, dari dipenuhi dengan anekdot, joke, story, analogi, dan kutipan-kutipan yang mencerahkan. Jadi buku-buku beratnya itu menjadi nikmat, menjadi hidangan yang berwarna-warni, hidangan yang lezat untuk dikonsumsi. Coba Anda baca buku Mutahari misalnya. Menurut seorang pengamat, kalau kita mau belajar tentang filsafat, bacalah buku-buku Mutahari. Dengan membaca buku-buku Mutahari, kita belajar merefleksikan pemikiran kita sendiri. Kita belajar meluaskan pandangan kita. Kita belajar memperdalam premis-premis sementara yang kita terima.
kita melihat berbagai pandangan yang berbeda, melakukan komparasi, dan menggali konsep atau proposisi yang sementara ini kita asumsikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, tulisan Ustadz Jalaluddin Rohmat juga seperti itu. Bukunya itu mencerahkan, bukunya itu menghidupkan, tidak mendoktrin. Tulisannya itu runut, sistematis, koheren, dan juga dalam. Karena beliau memang suka membaca, sebelum menulis itu harus membaca buku-buku marja, buku-buku referensi yang utama. Kalau Anda pergi ke perpustakaannya, perpustakaan yang kecil di SMU Mutahari itu, menurut saya itu perpustakaan yang paling lengkap. Perpustakaan Islam, perpustakaan hadis, perpustakaan filsafat, perpustakaan irfan, ilmu-ilmu agama, tafsir, itu paling lengkap. Jadi kitab-kitab tafsir yang terbaik, yang mu'tabar, kitab-kitab ensiklopedia, kamus-kamus yang terbaik dan mu'tabar, kitab-kitab hadis juga yang mu'tabar ya, dari berbagai madhab. Demikian juga kitab-kitab agama lain. Itu menunjukkan bahwa memang beliau sedang mempersiapkan. Jadi kalau menulis itu seperti melakukan riset yang luar biasa. Saya sendiri pernah menyaksikan bahwa setiap hari Minggu beliau itu kan harus ada di Bandung, mengisi ceramah ahad rutinitasnya, sebuah kegiatan pengajian yang punya nilai historis, karena itu terus dijaga sampai sekarang. Nah, saya lihat bahwa beliau sebelum malam minggunya itu, beliau dari jam 8 terus sampai jam 12, sampai jam 2, itu terus membaca referensi untuk disampaikan di pagi harinya. Jadi saya yakin sebelumnya beliau sudah mempersiapkan wawasan atau apa yang akan disampaikan, inti-intinya. Tapi kemudian beliau tetap saja harus membaca lagi, harus menyebutkan secara detail referensinya. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau memang seorang ilmuwan yang berdedikasi, seorang ilmuwan yang juga punya perhatian terhadap urusan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.